في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Hamasyah, salam Kristus. Sahabat Bambang Nursena Channel, sekarang ini saya berada di Kapel St. Nicholas SMA di St. Nicholas Tomohon. Terima kasih saudara-saudara telah setia selalu mendukung channel resmi saya. Kiranya dari kapel yang indah ini saudara-saudara bisa merasakan bahwa damai bersama adalah indah sebagaimana yang tercatat dalam firman Tuhan, Hineh matov umanaim sevet akim gam yakat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara-saudara hidup dalam rukun. Silahkan like, kasih komentar, dan subscribe bagi yang belum, demi perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Cara dakwah dari kelompok heretik yang sering disebut orang dengan Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova, khususnya di daerah Sawu Jajar, Malang. Mereka menyebarkan traktat, menjual buku, masuk di rumah-rumah Muslim. Dan akhirnya teman-teman Muslim itu melaporkan kekhawatiran yang ada di kalangan para pendeta, para hamba Tuhan, para pastor di Kota Malang adalah apabila teman-teman Muslim ini tidak bisa membedakan saksi Yehova dan Kristen. Karena mereka sama-sama mengabarkan nama Yesus, dan itu dipikirnya orang Kristen. Cara-cara dakwah seperti ini tentu tidak elok dan tidak sesuai dengan etika keberagaman kita di Indonesia. Nah, banyak teman-teman pendeta yang minta kepada saya untuk paling tidak memberikan ringkasan tentang apa itu yang dinamakan kelompok saksi Yehova. Dalam salah satu tayangan YouTube saya sebelum ini, saya sudah menyampaikan tentang munculnya kelompok menara pengawal yang sesungguhnya itu diawali dari kelompok bidat sebelumnya yang dikenal dengan Christadelphia. Kelompok Christadelphia ini didirikan oleh seorang yang bernama Benjamin Wilson, dan terjemahan perjanjian baru yang dihasilkan oleh Benjamin Wilson itu pemegang hak cipta pertamanya sewafatnya Wilson itu adalah Charles Taze Russell, yang tidak lain adalah pendiri dari sekte saksi-saksi Yehova. Nah, jadi mereka menamakan diri saksi-saksi Yehova itu baru tahun 1931. Sementara itu sebetulnya yang dinamakan Wattower Bible and Tract Society of Pennsylvania itu sudah berdiri tahun 1884. Jadi ini sebetulnya sekte yang relatif baru seperti Mormon dan sebagainya. Dan biasanya ketika mereka masuk ke rumah-rumah orang untuk menawarkan agama mereka, untuk menjajakan jajanan agama mereka, itu biasanya memakai metode yang disebut metode ayat bukti. Jadi biasanya mereka itu pintar melompat satu ayat ke ayat yang lain, yang itu sesungguhnya sudah dihafalkan oleh mereka. Dan sebelum mereka melakukan sesuatu, itu semua diseragamkan oleh organisasi. Nah, salah satu ayat yang dikutip oleh mereka adalah Wahyu
pasal 3 ayat 14 tadi. Nah, kira-kira ajaran saksi Yehova itu kan begini, bahwa Yehuwa atau Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk Yesus. Jadi Yesus itu dianggap sebagai ciptaan perdana, ciptaan mula-mula. Nah, melalui ciptaan mula-mula ini kemudian Allah menciptakan yang lain. Nah, itu nanti kita bisa membaca bagaimana mereka memalsukan teks-teks kitab suci seperti di Kolose pasal 1 ayat 15. Namun bukan sekarang kita bahas. Saya baru akan membahas mengenai bagaimana mereka melompat dari satu ayat ke ayat yang lain. Nah, salah satunya ini tadi, yaitu kitab Wahyu. Memang di dalam kitab Wahyu itu, kata yang diterjemahkan permulaan dari ciptaan Allah itu adalah he arche ketisios tuteo. Jadi arche itu bisa bermakna macam-macam. Yang pertama, arche dalam makna permulaan dalam urutan waktu. Ya, misalnya arkeologi. Jadi artinya logos atau ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang kepurbakalaan. Jadi arke di sini diartikan purbakala karena lebih dahulu dalam urutan waktu berkaitan dengan kekunoan. Nah, sementara kata arke juga dimaknai permulaan dalam urutan kehormatan. Misalnya patriark dari kata pater dan arche. Artinya bukan bapa yang mula-mula ada, tidak. Tetapi artinya bapa yang mula-mula dihormati. Maka disebut patriark. Banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Oleh karena itu penggunaan teks dari lembaga Alkitab yang sebetulnya itu teks aslinya memang tidak ada yang salah. Jadi terjemahan permulaan juga tidak ada yang salah apabila permulaan itu dipahami dalam makna permulaan dalam urutan kehormatan. Karena Kristuslah yang pertama-tama dihormati dibanding dengan yang lain. Artinya dia penghormatan mula-mula yang harus kita lakukan sebelum kita menghormati yang lain-lain. Kalau dalam makna itu tidak masalah dan itu saya kira yang dilakukan oleh lembaga Alkitab. Tetapi kemudian karena terjemahan ini cenderung bisa dikorup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sejak tahun 1997, lembaga Alkitab menerbitkan terjemahan baru edisi 2 revisi. Nah, saya harus sampaikan kepada kita semua bahwa revisi di sini maksudnya bukan Alkitab direvisi, tapi terjemahan Alkitab yang direvisi. Karena dimanapun juga, misalnya King James menerjemahkan the beginning of the creation of God, atau ada yang menerjemahkan the ruler of the creation of God, ada yang menerjemahkan itu sumber dari segala ciptaan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh terjemahan revisi dari Lembaga Alkitab Indonesia, dari teks aslinya yang berbunyi Tade legei ho amen. Inilah firman dari Sang Amin. Ho amen. Ho martus, ho pistos ke ho alitinos. Saksi yang setia dan benar, baru he arche tes ketisios tuteo. Sumber dari segala ciptaan Allah. Kenapa diterjemahkan sumber? Dan saudara bisa mengikuti terjemahan Alkitab yang terbaru ini dalam edisi yang belum dijilid dengan Perjanjian Lama, tapi masih edisi Yunani Indonesia, ya, yang sebelah berbahasa Yunani, bahasa aslinya, sebelah berbahasa Indonesia. Dan terjemahan ini saya kira menurut saya yang paling tepat. Kenapa? Yang pertama, kita bisa melacaknya dari sudut pandang gramatika. Yang pertama, kata ho amen itu gelarnya Yesus di dalam Perjanjian Baru. Tetapi dalam kitab suci Perjanjian Lama, kata amen itu diterapkan bagi Tuhan sendiri, bagi Allah Israel. Misalnya disebutkan di dalam Yesaya pasal 65 ayat 16. Di sana-sana
dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 16 itu jelas-jelas dikatakan bahwa mereka bersumpah ya belohe amen, demi Allah yang setia. Jadi kata amen itu muncul 2 kali di dalam ayat 16 ini, yitbarek belohe amen dan yisabak belohe amen. Bersumpah demi Allah yang setia, artinya amen itu adalah gelarnya Allah dalam perjanjian lama. Dan itu dalam perjanjian baru diterapkan bagi Sang Kristus. Maka disebut tade legeho amen. Demikianlah firman dari Sang Amin. Dan ada ungkapan-ungkapan yang menarik dalam perjanjian baru. Bahwa kata amin itu sering menandai sabda-sabda Yesus atau permulaan sabda-sabda Yesus. Dan itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, karena Yesus berbicara sehari-hari dalam bahasa Aramaik. Ketika teks Aram itu, ucapan Yesus dalam bahasa Suryani atau bahasa Aram itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani karena teks asli perjanjian baru ditulis atas ilham Roh Kudus dalam bahasa Yunani, maka kata amin tidak diterjemahkan. Tetap dipertahankan amin. Misalnya mungkin kalau direkonstruksi dalam bahasa Aram itu amin, amin, amar, analehon. Ya. Amin, amin, sesungguhnya. Amin itu sesungguhnya. Amar, analehon. Aku berkata pada kalian. Itu diterjemahkan amin, amin, lego, umin. Lego, humin. Amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Misalnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 misalnya. Prin Avram ginestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah tentu aku sudah ada ini sebagai apa? Sebagai Sang Firman. Nah jangan salah paham, firman itu bukan sekedar kata-kata verbal, ucapan verbal Allah. Tidak. Ucapan verbal kalau dipakai di dalam Alkitab, itu biasanya karena ini dalam bahasa Arab ya, kata kalam, misalnya kata Allah, kata Nabi, kata Al-Masih yang diserap dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, maka saya bisa bandingkan dengan Alkitab bahasa Arab. Alkitab tidak pernah disebut dengan kalimatullah, tapi dengan kalamullah. Kadang-kadang kalau disebut kalimatullah itu dalam makna jamak. Ya, maka disebut misalnya Alkitabul Muqaddas kalamullah. Alkitab itu adalah firman Allah, dan firman di sini artinya kata verbal, kata-kata yang diucapkan. Tetapi ketika firman itu menunjuk kepada praeksistensi Yesus, itu terjemahan dari kata logos, itu diterjemahkan kalimah. Maka disebutkan fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, dan kalimah itu bersama-sama dengan Allah, dan kalimat itu adalah Allah. Nah banyak teman-teman muslim yang menyamakan antara gramatika bahasa Arab dengan Quran, itu sering menyalahkan teks ini. Ya kata kalimat itu kan diakhiri dengan tak marbutoh. Kenapa kadang-kadang diterjemahkan huwa bukan hiya? Karena secara kata-kata memang kalimat diawali dengan tak marbutoh. Tetapi karena al-kalimah itu merujuk kepada Kristus, ya, dan kata ganti diri untuk Allah, untuk Kristus, itu adalah kata ganti diri maskulin, maka diterjemahkan juga huwa. Misalnya ada yang menerjemahkan dengan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat sebelumnya itu, ayat 3 ayat sebelumnya itu adalah hadzakana fil badi huwallah. Jadi dia sejak semula di situ huwa, bukan hiya, karena itu kaitannya dengan Kristus, bukan kaitannya dengan kata kalimat yang
yang diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi seperti itu. Jadi sekalipun antara Kristen Ortodoks, Ritus Timur Katolik di Timur Tengah itu berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya yang dipakai tidak sama dengan bahasa Arab yang digunakan oleh saudara Muslim. Dan kata firman Allah atau kalimatullah untuk Kristus itu tidak hanya berarti kata-kata verbal. Maka kalau dikatakan firman telah menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Dalam kodrat ilahinya yang kekal, firman itu adalah Allah. Alkitab kan firman Allah, kenapa Alkitab tidak dikatakan Allah? Lah itu beda. Karena Alkitab itu adalah kalamullah. Jadi ada Alkitab itu ditulis oleh ilham Roh Kudus, ya. Maka segala tulisan yang diilhamkan itu disebut kalamullah atau firman Allah. Tapi maknanya bukan firman yang kekal. Seperti itu kita bisa memahami antara Islam dan Kristen. Kemudian yang kedua, kata arke sendiri tadi berkaitan dengan arke dalam makna permulaan kehormatan. Itu misalnya dari dunia manusia sampai dunia dedemit atau syaitan pun, kata arke itu dimaknai juga dalam pengertian urutan kehormatan. Misalnya kita bisa membaca di surat Efesus, ya. Efesus pasal 6 ayat 12, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kata yang diterjemahkan dengan pemerintah-pemerintah itu bukan pemerintah Republik Indonesia. Itu pemerintah dalam pengertian pemerintah ordenya setan. Nah, di atasnya itu dikatakan iblis kan. Lalu dalam pemerintahan setan itu yang paling tinggi setelah kepala setan itu yang disebut sebagai pemerintah-pemerintah. Di situ digunakan kata apa? Digunakan kata-kata arkas. Arkas itu akarnya dari kata arke yang artinya permulaan. Jadi apa? Yang pertama dihormati dari para setan, kan itu kan? Yang pertama dihormati dari para dedemit, maka disebut arkas di situ. Nah, setelah arkas kemudian disebutkan ya prostas arkas, prostas exousias. Exousias itu adalah penguasa-penguasa. Lalu prostas kosmokratoras toskotus touto. Yang artinya penguasa-penguasa dunia, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi pertama pemerintah-pemerintah, kedua penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, baru kemudian disebut pneumatika tes ponerias, ya, entois eporaniois, ya, penguasa-penguasa di udara maksudnya. Jadi itu. Jadi di sini ada ungkapan arkas itu maknanya adalah yang permulaan dihormati. Bukan artinya permulaan dalam urutan waktu, karena itu tingkatan-tingkatan kehormatan. Nah, itu caranya kelompok Saksi Yehova dalam mengartikan teks-teks kitab suci. Dan tentu ini salah. Kemudian setelah kita bicara tentang gramatikanya, kita bicara tentang konteksnya kitab Wahyu yang kita baca. Kitab Wahyu yang kita baca itu kan berbicara tentang 7 jemaat, ya, 7 jemaat di wilayah Asia Kecil, dan itu adalah hasil penginjilan Rasul Yohanes. Yaitu ada jemaat Smyrna, ada jemaat Efesus, Tiatira, Sardis, kemudian Philadelphia dan Laodikia. Laodikia itu adalah jemaat yang kaya raya secara materi. Karena apa? Di Laodikia itu pada abad pertama Masehi mereka memiliki industri celak mata, satu. Yang kedua adalah produksi tekstil, ya, industri tekstil. Karena itu tekstil dalam produk kain lenan yang halus dan putih itu adalah produk dari Laodikia. Dan yang ketiga, dia terkenal dengan ilmu medis atau kedokteran.
Lah melalui kekayaan karena 3 sumber itu, mereka menyombongkan diri bahwa mereka merasa kaya, mereka merasa tidak pernah kekurangan apa-apa. Padahal di mata Tuhan, mereka itu miskin, melarat, telanjang, dan buta. Seperti itu. Karena apa? Mereka tidak menyadari sumber kekayaan itu asalnya dari mana. Maka karena Allah menciptakan segala sesuatu itu oleh firman-Nya, maka dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Berarti firman itu adalah sumber segala ciptaan. Apalagi cuma tekstil, apalagi cuma celak mata, apalagi cuma kedokteran. Nah, Tuhan menegur melalui Sang Kristus yang sudah bangkit ya, agar orang-orang Laodikia itu bertobat dan kembali kepada sumber segala sesuatu. Ini menjadi sebuah refleksi yang sangat penting di kalangan kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi spirit dunia yang begitu menjanjikan dengan kekayaan, dengan harta benda yang kemegahan dan sebagainya, kuasa, itu sesungguhnya orang seringkali lupa pada sumber kuasa, pada sumber kekayaan. Itu asalnya dari mana? Terbukti dari bahasa manusia kita ini kan sebetulnya sering menyebut seperti itu ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia orang kaya disebut orang berada. Kata berada itu asalnya dari apa? Dari kata ada, eksistensi. Jadi eksistensi orang itu diukur dari benda yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki. Karena itu disebut berada. Keberadaan orang itu diukur dari merek mobilnya, diukur dari kekayaannya, padahal bukan itu. Maka ungkapan berada itu sesungguhnya ungkapan yang dilatar belakangi oleh materialisme yang memandang orang dari bendanya, yang memandang eksistensi orang dari kekayaannya. Kalau seorang filosof namanya René Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensi orang dilihat dari mikir apa tidak. Itu filsafat. Tapi sesungguhnya lebih daripada itu, kalau kita orang beriman, maka kita mesti mengatakan credo ergo sum. Aku beriman maka aku ada. Mengubah credo dari cogito ergo sum menjadi credo ergo sum, maka keberadaan kita itu adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi benda itu menjadi berfungsi, materi itu menjadi berfungsi apabila itu dikembalikan kepada pemilik materi yang sebenarnya. Maka kata orang bijak, sesungguhnya apa yang kita miliki itu hanya titipan. Maka kita bukan pemilik yang sebenarnya. Apa yang kita miliki itu hanya titipan Allah, katanya, titipan Tuhan. Bukan milik kita. Masih mending bahasa Inggris menyebut orang kaya the have, yang memiliki. Tapi sesungguhnya dia bukan pemilik yang sesungguhnya, dia hanya peminjam. Pemilik kedua selama peziarahannya ada di muka bumi. Nah, itulah sebenarnya ditekankan. Maka teks ini tidak boleh berdiri sendiri hanya karena di otak-atik katanya, tapi mesti dilihat konteksnya secara keseluruhan. Dan sikap kedua yang dianjurkan oleh Sang Kristus adalah kamu tidak boleh suam-suam kuku. Kalau panas ya sekalian panas. Kalau dingin ya sekalian dingin. Itu sindiran terhadap alam Laodikia. Kamu kaya dengan segala kekayaanmu, emas, perak dan sebagainya, sumber kekayaan. Lalu dengan kain putihmu, lenan yang kamu sangat banggakan, dengan industri celak matamu, makanya itu yang membuat malah kamu buta karena merasa kamu sebagai pemilik yang sebenarnya. Kamu sebenarnya tidak hebat, kamu tidak kaya, tapi kamu telanjang. Dia akan diberikan pakaian surgawi.
yang bisa menutupi ketelanjanganmu yang memalukan, dan seterusnya. Dan itu berkaitan antara apa yang mereka banggakan dengan apa yang dikritik oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya manusia itu hanya seorang peziarah di muka bumi. Maka karena itu Tuhan menegur mereka agar mereka bertobat. Nah, saudara-saudara, kemudian yang berikut ini catatan kecil ya. Biasanya kaum saksi Yehova setelah dia melompat dari satu ayat, nah ayat ini sendiri tidak dikupas secara keseluruhan. Biasanya begitu, saksi Yehova itu membaca ayat, tidak dikupas konteksnya, tidak dikupas latar belakangnya, historical background-nya, langsung dipahami dengan ayat lain. Jadi itu sebetulnya hanya permainan akrobatik kata-kata sebetulnya. Dan itu orang-orang yang tidak terpilih itu mesti gampang terpengaruh saksi Yehova. Pertama karena otaknya tidak difungsikan. Jadi kemudian hanya saleh tapi sering salah itu tadi. Dan kemudian dia gampang menyerap sesuatu yang sesungguhnya itu tidak mereka pahami. Nah misalnya, begitu dia menafsirkan Yohanes pasal 1, langsung dia lompat kepada Wahyu pasal 3 dan 14. Nanti apa itu artinya permulaan ciptaan Allah? Coba dibaca, misalnya dalam Amsal pasal 8 ayat 22, itu gayanya kan gitu. Jadi kalau menghadapi saksi Yehova ketika dia ngajak baca ayat, jangan mau ajak baca ayat yang lain, pasti macet itu. Beberapa murid saya dulu pernah saya training untuk dipraktekkan, habis di training mereka praktek masuk ke rumah-rumah saksi Yehova. Coba perhatikan, ketika mereka ngajak baca, mari kita baca Amsal pasal 8 ayat 20. Oh jangan Amsal dulu, kita bahas dulu Wahyu pasal 3 ini konteksnya apa. Pasti macet itu. Karena memang otaknya sudah diprogram hanya untuk itu. Dia tidak terbiasa diajari berpikir kritis, analitis. Tapi hanya berpikir secara seperti burung beo yang hanya pintar menirukan, tapi sebenarnya tidak memiliki analisis sama sekali dari teks-teks yang dia baca. Nah, Amsal pasal 8 ayat 22 itu misalnya ya. Ayat yang paling disukai itu juga ayat yang berbunyi, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Lah, ini kan bukti bahwa ini menciptakan. Berarti ini bicara tentang apa? Tentang hokmah. Hokmah Adonai, berarti hikmat ilahi yang tidak lain adalah Kristus, itu diciptakan sebagai permulaan pekerjaan Allah. Nah, kemudian sedikitlah kita lihat menganalisis teksnya. Jadi di dalam teks bahasa aslinya, itu sebetulnya tidak digunakan kata bara, yang artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi digunakan kata khana. Khana itu artinya memperoleh atau memiliki. Maka dalam terjemahan Vulgata dari Santo Hieronymus, ayat ini diterjemahkan, Tuhan telah memilikiku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi kata Adonai Hanani Resid Darko. Jadi Resid itu permulaan, kemudian Hanani itu memiliki aku sebagai permulaan dari pekerjaannya atau permulaan dari jalannya. Dan di dalam teks lain misalnya Amsal pasal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah binah atau pengertian. Teksnya juga digunakan kata khana. Jadi khana di sini bukan ciptakanlah hikmat, ciptakanlah pengertian, tidak. Tetapi khaneh, hakmah, khaneh, binah. Nah ketika Abraham sebagai orang asing disambut oleh Melkisedek, Tuhan mau menekankan apa? Mau menekankan bahwa kamu di sini adalah pendatang, tetapi jangan khawatir. Yang memberkati kamu adalah El Elyon sebagai pemilik langit dan bumi. Dalam Alkitab terjemahan lama, ya, terjemahan Klinkert itu diterjemahkan diberkatilah Abraham oleh El Elyon, diterjemahkan Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Saya kira King James juga menerjemahkan. Tapi dalam terjemahan TB Lembaga Alkitab diterjemahkan pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apa salah? Sebetulnya tidak salah juga.
tetapi tidak cukup analitis untuk melihat konteks dari situasi Abraham yang diberkati Melkisedek ketika itu. Bahwa kamu di sini adalah orang pendatang, tetapi sesungguhnya hidupmu dijamin oleh Tuhan, pemilik langit dan bumi.